واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ada di antara manusia, kata Allah, dia meminta kepada Tuhannya, ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini. Tapi dia lupa untuk mempersiapkan hari akhirat. Dan ada pula, kata Allah, sebagian manusia dia meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidup di dunia ini hasanah, dan di akhirat hidup pun hasanah pula. Hindarkanlah kami ya Allah daripada azab neraka. Al-Baqarah 200 dan 201. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, lebih kurang sudah 1 minggu kita memasuki tahun baru yang sudah kita tinggalkan tahun 2020. Di dalam ayat Allah katakan, wal tansur nafsum ma qaddamat lihat. Hendaklah masing-masing diri mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Kita yang termasuk orang yang beriman, sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah, yang dijabarkan oleh Imam Al-Ghazali, di dalam rangka kita menghadapi tahun baru ini. Al-Ghazali dia memberikan nasihat kepada muridnya, wahai muridku, hendaklah kamu perhatikan 4 hari, 4 masa, 4 periode. Yang pertama, kata Al-Ghazali, adalah yaumul maurud, hari yang sudah dilalui. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hitung, kita kalkulasikan sebelum kita dikalkulasikan nanti di yaumil akhir. Umur yang sudah kita pakai,
Kodrat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, 7 sifat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang disebut dengan ilmu tauhid. 13 sifat Allah, 7 diberikannya kepada kita. Yang pertama adalah hayat, hidup Allah, yang hidup kita dihidupkan oleh Allah. Ilmu yang diberikan Allah, kodrat yang diberikan Allah, iradat yang diberikan Allah, samit yang diberikan Allah kepada kita, basar yang diberikan, kalam yang diberikan. Karena ini Allah punya, ini pula nanti yang akan diminta oleh Allah kepada kita pertanggungjawabannya. Kemana hidup ini kita pergunakan? Apakah kita termasuk orang yang dikatakan Allah paminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu bil akhirati min khalaq? Oh Tuhan, kasihlah kami ya Allah, kasihlah aku rezeki ya Allah, hanya untuk di dunia. Tidak ada persiapannya untuk masa yang akan datang. Apakah kita termasuk kelompok yang kedua, wa min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Ini diberikan Allah kepada kita, yang ini pula nanti yang akan diminta kepada kita pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, kemana ilmu itu dipergunakan? Padahal Allah sudah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan orang yang beriman. Tanda-tanda kehancuran datang, kata Rasulullah dalam satu hadis, apabila ilmu sudah diangkat Allah. Kodrat yang diberikan Allah kepada kita, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Iradat yang diberikan Allah kepada kita, sesuaikan kehendak Allah dengan kehendak kita, dengan kehendak Allah. Jangan Allah menurut kehendak kita. Tak tanggung kita mendoa sekarang ini kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, sudah setahun kami ya Allah diberikan kepada kami corona ya Allah, sampai sekarang corona dan juga hilang di dalam kehidupan kita. Apakah doa kita tidak diampuni oleh Allah? Apakah kehendak kita tidak cocok dengan kehendak Allah? Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydina, terjadi malapetaka diulah kamu yang manusia, kata Allah. Yaumul maut, hari yang sudah kita lalui. Allah berikan kepada kita samia, pendengaran, bukan telinga, pendengaran Allah yang punya. Al-basar, penglihatan. Kemudian kalam. 7 itu diminta kepada kita nanti oleh Allah. Selama yang sudah kita lalui yaumul maut, kemana kita pergunakan? Maka itu dalam tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijabarkan oleh Al-Ghazali, perlu kita muhasab. Lah sudah barau menetap pakailah barang keberatnya berikan sampai di ilmu, kemana pergunakan ya Allah? Sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Apa tanda terima kasih kita kepada Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah berikan nikmat, mana yang juga lagi yang kurang lagi buat manusia, kata Allah. Yaumul maut, hari yang sudah kita lalui. Dari evaluasi yang kedua, wahai murid Buatul Ghazali, yang kedua kamu perlu memperhatikan adalah yaumul masyhur, hari yang sedang dilalui.
hari yang sedang dipergunakan. Laika bara masuk itu pergunakan lagi. Umur kita lah sampai 62 kata Nabi begitu di waktu dia menajat kepada Allah, ya Allah ya Tuhan. Ambo telah terdorong mengatakan kepada umatku, setiap umatku masuk surga ya Allah, tetapi setelah merenung-renungkan ya Allah, tidak pantas umatku masuk surga dibandingkan dengan umat-umat yang sebelum umatku. Umat sebelum umatku ya Allah umurnya panjang-panjang, rata-rata umat Nabi Ibrahim adalah 1000 tahun, umat Nabi Musa adalah 500 tahun, sedangkan umur umatku antara 60 dan 70 ya Allah. Dibandingkan amal umat dulu banyak pula ya Allah. Kalau puasa kan dibanggakan puasa umat Nabi Daud sekali puasa sekali buku. Sedangkan umatku cuma 1 kali 1 bulan dalam setahun ya Allah. Salat umat Nabi Musa adalah 50 kali sehari semalam, sedangkan umatku 5 kali ya. Yaumul masyhud, hari yang sedang kita lalui. Apa pantas kita untuk mendapatkan surga sudah dijanjikan Allah? Maka timbul kok yang mari kita bilai, kok ambil mari kita piti tabana, mari sama kita silang. Wajbi sayyi'atal hasanat tamhuha, kata Rasul. Apa banyak membuat elok, iringi perbuat buruk itu dengan banyak berbuat baik, hilang buruk-buruk itu, kata Rasul. Yang ketiga, wahai muridku Al-Ghazali, adalah yaumul maut, hari yang dijanjikan Allah. Wa iza jaa ajaluhum la yastaqiruna wa la yaqtahimun. Datang ajal sedetik tidak bisa dicepatkan, sedetik tidak bisa dilambatkan. Yatbi'ul maitata salasa, ikut bersama mayat itu 3, kata Rasul. Ahli, mali, wa amal. Anak, jiran, tetangga, karib kerabat ikut bersama pergi mengantarkan. Yang kedua, mal dimasukkan ke dalam geranda, di atas kasur ditutup dengan perbadani bertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga adalah amal. Wa yarji'u isnani, pulang 2. Ahli pulang, anak, istri, jiran, tetangga, karib kerabat pulang seluruh. Harta dibawa pulang, geranda dibawa pulang, kasur dibawa pulang. Kalau ada bantal robek pun dibawa juga pulang oleh orang. Wah, ya bakal amal yang kekal amal. Ya kalau lihat dulu amal kau indah. Orang yang tidak berusaha mati-matian mengumpulkan harta dia yang memanfaatkan, sedang kita mati-matian tidak mendapatkan apa-apa. Yaumul masyhud, hari yang sedang, yaumul maut, hari yang dijanjikan oleh Allah. Yang terakhir kata Al-Ghazali, wahai muridku, perhatikan adalah yaumul haq, hari kepastian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Nanti hisab kamu, mulut kamu akan kututup, tangan kamu akan berbicara, kaki kamu akan menjadi saksi tentang apa ini perbuat di muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan ceramah yang pendek ini ada manfaatnya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على